Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental bersama Amandana. Ini adalah analisa fundamental dan kalender ekonomi yang berlaku dari tanggal 7 sampai 11 Maret 2022. Ataupun ini merupakan minggu kedua di bulan Maret 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video analisa fundamental seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe-nya, dan hidupkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu analisa fundamental mingguan. Seperti yang kita tahu bahwa market selama ini dipengaruhi oleh yang namanya invasi Rusia ke Ukraina beberapa hari kemarin. Bahkan ini sudah masuk ke hari ke-10. Dan pergerakan market itu bisa dibilang 100% dipengaruhi oleh pergerakan invasi Rusia ke Ukraina. Bagaimana? Apakah akan terus seperti ini atau nanti akan ada jalur perdamaian? Seperti itu. Oke, berarti sekarang kita lanjut aja untuk ke kalender ekonomi dulu ya. Ke kalender ekonomi yang minggu lalu itu kita ada EUD, Combined Gross Operating Profit, itu sebenarnya turun dari perkiraan, tapi retail sales-nya naik. Lalu di 1 Maret kita ada Audi Interest Rate Decision, seperti yang saya kasih tahu di bulan kemarin juga, bahwa RBA ini saat ini belum mau untuk menaikkan suku bunganya, karena dia ingin memastikan dulu bagaimana pergerakan ekonomi sekaligus tingkat inflasinya dari negara itu sendiri. Dan perkiraannya sih katanya setelah bulan Juni baru nanti akan ada kenaikan suku bunga. Nanti kita lihat ya nanti di bulan Juni nanti apakah akan benar ada kenaikan suku bunga dari Australian dollar atau tidak. Lalu di sore hari kita ada GDP dari Kanada, itu ternyata turun sebesar 0%, jadi hampir tidak ada kenaikan untuk GDP-nya. Sedangkan untuk ISM Manufacturing PMI untuk di US dollar naik sebesar 88,6. Di hari Rabu kita ada GDP untuk Audi naik sebesar 3,4%. Lalu untuk di Eropa jumlah pengangguran yang di Jerman itu turun menjadi 33.000. Dan untuk angka inflasi di Eropa naik menjadi 5,8%. Dan untuk ADP Non-Farm Employment Change ini naik menjadi 475.000. Dan BOC Rate Statement ini bisa jadi merupakan langkah awal dari suatu bank sentral, yaitu sudah mencapai 0,50 untuk suatu negara yang cukup besar, yaitu Kanada. Seperti itu. Dan dia ternyata untuk Bank of Canada sendiri menaikkan suku bunganya menjadi 0,50. Lalu ada Fed Chair Powell Testifies, ini nanti akan kita bahas di notes-nya nanti seperti biasa, nanti di belakang nanti ya. Lalu di hari Kamis, ISM Non-Manufacturing ternyata turun dari perkiraan jadi 56,5, dan juga ada Fed Chair Powell Testifies lagi sekali. Nah, di hari Jumat kita ada NFP dan EV PMI untuk Kanada. Nah, di NFP kali ini bisa kita lihat kalau average hourly earning year of year-nya ataupun pendapatan rata-rata per jamnya di tahun ke tahun itu ternyata turun cukup jauh menjadi 5,1%. Dan pendapatan rata-rata per jam per bulan di angka per bulan ternyata tidak naik sama sekali, bisa dibilang tetap stagnan seperti yang di minggu lalu, di bulan lalu seperti itu. Tapi untuk NFP-nya sendiri ternyata jumlah orang yang bekerja naik menjadi 678.000 dan tingkat pengangguran turun menjadi 3,8%. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa tingkat inflasi yang ada di Amerika ini benar adanya. Karena mengapa? Karena tingkat GDP dari negara Amerika Serikat itu sendiri bertumbuh dengan jumlah orang bekerja yang semakin banyak, tetapi pendapatan rata-rata yang didapat oleh pekerja itu bisa hampir dikatakan tidak ada kenaikan. Karena mengapa? Karena kenaikan harga barang atau kenaikan harga komoditas ini dipengaruhi oleh inflasi tersebut, dan sekaligus juga karena adanya perang dari Rusia dan Ukraina. Seperti itu. Seperti yang kita tahu bahwa kalau Ukraina dan Rusia itu untuk Rusia sendiri
kita tahu bahwa Rusia ini dia pemasok gas dan juga ada minyak, seperti itu. Sedangkan untuk di Ukraina lebih kepada bahan-bahan untuk makanan, seperti itu. Oleh karena itu, beberapa harga komoditas dan juga harga pangan itu mengalami kenaikan. Itulah yang mengapa tingkat pendapatan rata-rata per jam ini bisa dikatakan tidak naik, karena dari tingkat harga barang sendiri, inflasi itu juga tinggi, seperti itu. Oke, jadi untuk di minggu lalu seperti itu, dan sekarang untuk di minggu ini, untuk di hari Senin dan di hari Selasa itu tidak terlalu ada berita yang signifikan sebenarnya. Itu tidak terlalu banyak. Sedangkan untuk di hari Rabu kita ada EUD, ini adalah RBA Governor Lowe-nya akan berbicara tentang di acara kayak seminar bank-bank yang ada di Australia, seperti itu. Lalu setelah itu akan ada GDP kuartal 4 dari yen, yang dimana akan naik sebesar 1,4%, dan di malam harinya kita ada job opening, yaitu diperkirakan akan naik menjadi 10.925.000, seperti itu. Lalu di hari Kamis, ini menjadi hari yang penting bagi kalian yang ingin trading di mata uang euro. Karena mengapa? Di hari Kamis kita akan melihat bagaimana ECB mulai menetapkan kebijakan moneternya. Di sini ada deposit facility rate, yaitu di mana akan tetap menjadi minus 0,50, tetapi seperti yang kita tahu bahwa yang sudah saya kasih tahu di beberapa video kemarin, kayaknya saya lupa tanggal berapa, itu bahwa deposit facility rate ini kemungkinan akan menjadi 0% di tahun ini, seperti itu. Karena dampak dari inflasi yang tadi sebesar 5,8% tadi. Lalu kita akan ada ECB interest rate decision yang dimana ini akan tetap akan menjadi 0%. Setelah itu di malam harinya kita akan melihat CPI, yaitu angka inflasi dan tingkat inflasi core inflasi. Untuk inflasinya sendiri year of year itu naik dari 7,5 menjadi 7,9, diperkirakan seperti itu. Ini untuk US dollar ya, untuk negara Amerika. Dan untuk core CPI sendiri dari 6% diperkirakan akan sedikit turun 5,9. Jadi sebenarnya untuk angka CPI ini untuk di Amerika sudah hampir mencapai 8%, bisa dibilang ya, seperti itu. Lalu untuk euro, walaupun kita lihat di sebelumnya, ini kan deposit facility rate-nya minus 0,5, sedangkan untuk ECB interest rate-nya 0,0. Yang perlu kita perhatikan adalah bukan yang di bagian ini. Ini juga perlu diperhatikan, tapi kita sendiri sudah tahu bahwa kalau facility rate-nya ini akan tetap minus 0,5 dan interest rate decision akan tetap 0,0. Nah, sebenarnya yang kita perhatikan adalah ECB press conference-nya ini nanti. Apa yang mereka ingin katakan, lebih tepatnya apa yang ingin dikatakan oleh Presiden ECB Christine Lagarde. Apakah ingin membahas tentang kebijakan moneter atau apakah tentang dampak dari invasi Rusia ke Ukraina sendiri terhadap negara Eropa, atau akibat ekonomi dari negara Eropa itu sendiri terhadap invasi Rusia dan Ukraina, atau dan sebagainya. Itu kita akan lebih perhatikan ECB press conference nanti di hari Kamis, seperti itu. Lalu di hari Jumat kita ada RBA Government Lowe Speak lagi, sama seperti yang kemarin, sama seperti di hari Rabu itu. Lalu di sore hari kita ada GDP untuk GBP, itu diperkirakan akan saya rasa akan masih tetap minus, yaitu 0,2, dan manufacturing production yaitu 0,2. Untuk di malam hari kita ada Kanada, yaitu ada tingkat jumlah orang yang bekerja, yaitu di sini akan naik menjadi 160.000, dan untuk jumlah orang yang tidak bekerja tingkat pengangguran, sebenarnya tingkat pengangguran yaitu turun menjadi 6,2%, seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas sedikit notes dari apa yang sudah terjadi di minggu lalu dan kemungkinan akan dampaknya itu di minggu depan juga ya. Jadi untuk dari pihak Kanada sendiri,
karena Kanada itu merupakan juga bisa dibilang pemasok oil juga ya, dan ada beberapa komoditas juga. Jadi Kanada menutup pelabuhan kapal barang laut ke dan dari Rusia. Seperti kita tahu bahwa Kanada menjadi salah satu negara juga yang menyatakan bahwa mereka melarang semua kegiatan dari perekonomian dari Rusia, apapun itu bentuknya, mau itu dari segi finansial, mau itu dari segi komoditas antar barang dan sebagainya, itu semua mereka larang atau di ban bahasanya. Ini juga ada perusahaan ExxonMobil keluar dari Rusia. Jadi perusahaan ExxonMobil itu sebenarnya perusahaan minyak ya, perusahaan oil sebenarnya, oil, minyak, dan sebagainya seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu perusahaan cukup besar juga, ExxonMobil. Jadi dia keluar dari Rusia untuk menanggulangi apa yang sudah terjadi di negara Rusia sendiri. Dan yang ketiga, kita ada bank-bank Rusia dikeluarkan dari SWIFT, yaitu Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Jadi SWIFT ini sebenarnya adalah kayak jaringan komunikasi antar bank yang ada di seluruh dunia. Jadi kalau kita tahu bahwa bank-bank ini sebenarnya dia antar bank itu punya yang namanya komunikasinya masing-masing dalam hal untuk membantu satu negara ke negara yang lain, baik itu apakah bantuan ekonomi, bantuan finansial, apakah ada utang, pembayaran utang dan sebagainya seperti itu, karena setiap bank ada kodenya sendiri-sendiri. Nah, itulah yang menjadi SWIFT ini bisa dibilang perantara antar bank-bank yang ada di seluruh dunia, sehingga komunikasi antar bank-bank yang ada di seluruh dunia itu lebih cepat, lebih bagus, dan lebih efisien seperti itu. Nah, dengan dikeluarkannya bank-bank Rusia ini dari SWIFT, bisa dikatakan bahwa segala komunikasi yang dilakukan oleh bank Rusia, apapun itu, maupun bank sentral ataupun dan sebagainya, itu tidak akan bisa lagi mengakses yang namanya komunikasi antar negara lain. Bisa dibilang semua negara yang ada di SWIFT ini tidak bisa lagi mengakses apa yang ada di bank Rusia, seperti itu. Ini karena juga semua aset Rusia mulai dibekukan dan dilarang diperjualbelikan oleh negara barat dan beberapa negara Asia. Negara Asia ini salah satu contohnya bisa dibilang yaitu Jepang. Jepang sudah mulai melarang, memban bisa dibilang segala aktivitas ekonomi dan finansial yang dilakukan oleh pihak Rusia. Dan untuk negara barat sendiri kita sudah tahu bahwa ada negara Eropa, Amerika, Kanada, negara yang lain juga, Inggris juga ada. Itulah mengapa mereka mulai membekukan aset, tidak bisa diperjualbelikan lagi apapun itu bentuknya, seperti itu. Sehingga ini mendukung bahwa supaya Rusia berhenti untuk menginvasi negara Ukraina, karena dengan dari negara barat dan Jepang sendiri menghentikan perekonomiannya, diharapkan nanti perekonomian yang ada di Rusia ini bisa, bukan diharapkan sih tepatnya, mungkin supaya negara Rusia sendiri tidak bisa melanjutkan lagi invasinya ke negara Ukraina, karena bisa dibilang negaranya sendiri kehabisan daya perekonomian seperti itu ataupun finansialnya. Lalu ada Bank Dunia menunggu keputusan untuk memberikan bantuan sebesar 350 juta dolar Amerika untuk Ukraina. Seperti kita tahu bahwa di sini Ukraina menjadi korban ya, bisa dibilang kayak menjadi korban atas invasi Rusia. Seperti yang kita tahu bahwa Ukraina merupakan negara yang kecil, bisa dibilang negara kecil juga, sehingga ketika terjadi perang ini Ukraina pasti mengalami yang namanya defisit anggaran, bisa dibilang, karena mereka harus yang namanya bertahan dari gempuran dari Rusia, yang dimana itu pasti pemerintahnya mengeluarkan dana yang cukup besar. Inilah yang membuat Bank Dunia ini berusaha membantu perekonomian yang ada di Ukraina dengan memberikan bantuan, yaitu sebesar 350 juta US dollar, seperti itu.
Selain karena adanya perang ini, di sini untuk testifies dari Powell memastikan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 poin dan akan terus naik jika angka inflasi tidak turun di tahun ini. Walaupun sebenarnya terjadi invasi antara Rusia dan Ukraina, seperti yang kita tahu, itu tidak membuat Jerome Powell selaku chairman dari The Fed itu mengurungkan niatnya untuk menaikkan suku bunga di bulan Maret ini. Karena kestabilan ekonomi yang ada di Amerika Serikat itu jauh lebih penting ketimbang Amerika Serikat itu membantu negara Ukraina sendiri, seperti itu. Karena Powell lebih mendukung untuk menaikkan suku bunganya di tahun ini, terutama di bulan Maret sebesar 25 basis poin. Jadi berarti nanti pada saat rapat nanti di tanggal 17 atau 16 Maret itu interest rate dari US dollar akan naik menjadi 0,25 seperti itu. Dan kalau kita lihat dari chart sendiri, kita lihat kalau indeks dolar kemarin itu bisa dibilang langsung lompat tinggi. Ini dibarengi dengan yang namanya NFP, didorong oleh NFP dan didorong oleh berita dari Rusia yang kembali lagi menyerang ke wilayah militer dari Ukraina itu sendiri, seperti itu. Inilah yang menyebabkan harga dari US dollar kemarin cukup tinggi, sudah sempat menyentuh 98,92. Kalau teman-teman lihat, ini merupakan harga tertingginya sejak bisa dibilang Juni 2020. Mei 2020. Jadi nanti kemungkinan ketika berita dari yang minggu ini adalah cuma ada CPI ya untuk di US dollar dan di jobs opening. Nanti di US dollar itu akan ada CPI. Jadi ketika tingkat CPI ataupun tingkat inflasinya itu di atas 7,9%, kemungkinan harga akan bisa naik sampai ke 99, bahkan bisa sampai ke 100 dolar nanti untuk indeks harganya. Karena di sini juga kita tahu di area ini ada merupakan area supply di sini, karena di sini kita ada harga yang sideways di sini, harganya bertumpuk banyak di sini sebelum harga turun. Karena harga sekarang ada berhenti di harga 98, kemungkinan harga nanti bisa naik sampai ke 100 jika faktor dari fundamental itu mendukung. Baik itu dari Rusia Ukraina ataupun dari tingkat inflasinya, seperti itu. Dan untuk oil, karena negara Rusia merupakan produsen oil, di sini kita lihat bahwa dari dinyatakan perang antara Rusia dan Ukraina, dari tanggal 28 Februari ini kita tahu bahwa harga oil semakin lama semakin naik dan sudah pernah menyentuh harga 116 dolar per barelnya. Jadi sebenarnya harga minyak itu semakin lama semakin mahal sebenarnya ya. Dan kalau kita lihat ke kiri, harga dari minyak ini sebenarnya dia mencapai tertinggi yang pernah ada, yaitu di April 2011. Bahkan dia sekarang bisa mencapai harga tertingginya itu bisa ke Agustus 2008, yaitu bisa sampai ke 120 dolar per barelnya. Seperti itu. Bahkan jika nanti ketegangan antara Rusia dan Ukraina tidak cenderung dingin atau cenderung menurun, atau bahkan semakin lama semakin panas, harga minyak itu pasti bisa naik sampai ke 150 dolar per barel. Karena kalau kita lihat berita kemarin, pihak Ukraina mengajukan perundingan ke Rusia untuk bagaimana mencari solusi yang baik dan benar supaya tidak terjadi perang lagi. Tapi ternyata ketika diskusi tidak mendapatkan kesepakatan yang bagus, sehingga invasi kembali lagi terjadi seperti itu. Karena kalau kita lihat berdasarkan grafik juga, karena harga sekarang ada 114
US dollar per barel dan sempat menyentuh 116, kemungkinan harga bisa naik sampai ke 150 ya. Jika nanti Rusia dan Ukraina selama bulan Maret ini tidak ada namanya gencatan senjata. Tapi nanti jika memang ada gencatan senjata, kemungkinan nanti untuk di harga minyak bisa turun sampai ke dia bisa jauh sampai ke 90 nanti, bisa turun jauh. Seperti itu. Karena sekarang faktor minyak ini dipengaruhi memang 100% oleh Rusia itu sendiri. Dan sedangkan untuk gold, untuk emas sendiri, semenjak pecah perang kemarin di tanggal 24 Februari, harga gold menyentuh 1974 dan sekarang di hari Jumat kemarin sampai ke 1970. Sekali lagi, jika memang nanti ketika ketegangan Rusia dan Ukraina tidak cenderung menurun, tidak ada yang gencatan senjata ataupun adanya jalur damai, harga gold nanti bisa naik ke 2000 lagi dalam kurun waktu dalam 2 minggu, seperti itu. Karena kita tahu bahwa nanti di 2 minggu ke depan kan ada FOMC meeting dan sekaligus ada interest rate-nya itu. Yang dimana biasanya ketika interest rate dari The Fed itu dinyatakan naik, gold tuh biasanya akan turun. Tapi karena adanya ketegangan Rusia itu tidak cenderung turun, maka kemungkinan gold bisa naik sampai ke 2000 nanti. Seperti itu. Jadi untuk gold nanti secara analisanya, teman-teman bisa nanti pastikan di analisa fundamental mingguan yang XAU USD ya. Oke. Ya teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa fundamental mingguan dan kalender ekonomi dari Amandana yang berlaku dari tanggal 7 sampai 11 Maret 2022. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung ke kolom komentar. Dan kalau teman-teman ingin join bersama kami di channel Telegram Amandana, itu juga ada linknya langsung di kolom komentar. Dan nanti akan dipin post juga untuk channel link Telegram Amandana. Oke? Jadi sekian aja untuk analis video kali ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan terima kasih juga sudah like, terima kasih sudah share, dan terima kasih sudah subscribe ke channel YouTube-nya Amandana. Oke, sampai jumpa di analisa fundamental minggu depan. Bye-bye.